Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Kalau di sini ada Ayah Irwan, ada Ustadz Bendri, berarti kita akan bukan ngomongin orang. Tapi kita akan belajar yang namanya ilmu parenting di sini, dan termasuk salah satunya kalau hubungannya dengan anak, otomatis kita nggak bisa lepaskan yang namanya dengan suami istri, hubungan Betul. suami istri. Betul. Karena bagaimanapun juga anak lahir atas izin Allah ketika ada hubungan suami istri. Betul. Gitu ya. Cuman hari ini pembahasan kita memang Ustadz, Ayah, di satu tema tentang konflik suami istri, gitu ya. Kalau dibilang konflik suami istri, banyak orang yang bilang ini adalah bumbu-bumbu di Iya. dalam rumah tangga. Iya. Tapi kita harus tanya lagi, konfliknya itu seperti apa? Iya. Karena kalau udah sangat prinsip, ini bahaya. Betul. Gitu kan? Oke, kita langsung masuk ke poinnya aja Ustadz, Apa? Ayah, bahwa ada kasus-kasus yang memang sekarang bahasanya tuh terjadi di mana-mana dan sangat mudah untuk diangkat di media sosial, yaitu konflik perselingkuhan, Ustaz. Iya, ini. Nah ini pertama saya mau nanya ke Ustadz, poinnya kenapa kok satu konflik, kan ini aib ya, Iya. gitu ya. Kita kan yang saya diajari Ustadz ya, bahwa baik orang tua dan para guru, Iya, Ustadz dan betul. Ayah juga, bahwa ketika ada aib lebih baik memang jangan Ya. diumbar, karena bagaimanapun juga Allah sudah menutup aib kita. Betul. Kenapa kita gampang mengumbar aib itu? Tapi di satu sisi istri misalnya, ya iyalah, gimana saya nggak umbar, nggak angkat ini? Kalau nggak dia akan seperti itu terus. Apakah ini solusinya? Iya. Ustadz, gimana Ustadz? Inilah diantara yang kita harus banyak-banyak istighfar. Pertama, banyak orang yang tidak menduga atau merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat dicemburui oleh setan, sangat tidak disukai oleh setan. Sehingga banyak orang yang merasa pernikahan itu sebatas untuk menjalani sebuah peran kenikmatan, bukan peran di mana ada ibadah yang memiliki rentang waktu yang lama. Yang namanya ibadah, setan gak akan suka gitu. Sehingga kadang-kadang kita memanage rumah tangga ini tidak dengan bekal untuk melawan setan. Bekalnya adalah sekedar memandang gimana caranya supaya saya dan istri merasa nyaman, bahagia, istri terpenuhi nafkahnya, anak lahir. Kita lupa bahwa ada pihak ketiga yang tidak suka dengan rumah tangga kita, dan pihak ketiga ini yang tidak nampak oleh kita, dan itulah setan. Dan itu kata kunci pertama, memahami bagaimana kita selalu aware setelah nikah, harus mengingatkan pasangan ada setan yang nggak akan pernah suka dengan kemesraan kita, gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa setan itu dalam hal ini memberikan dalam yang namanya pengaruh buruk dalam rumah tangga, kita harus menjadikan rumah tangga ini memang bermuara dari kesadaran menjalaninya tentu dengan petunjuk yang benar dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya bagaimana kita tahu ketika kita punya konflik atau hal yang sejatinya niscaya terjadi dalam rumah tangga, maka kita harus melihat di mana celah yang dipakai setan untuk menjadikan ini semakin menjadi panas dan semakin menjadi melebar. Di antaranya adalah ketidaksadaran kita bahwa petunjuk Quran tentang hubungan suami istri itu sangat rapi, sangat tertutup. Misalnya gini, Allah ketika menggambarkan hubungan suami istri kan dengan kalimat hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Konsep pakaian itu kan diantaranya maknanya sebagai asiter, sebagai penutup aurat. Maka ketika kita menikah, kita pastinya akan menemukan pasangan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan prediksi kita di awal gitu. Ya. Dulu perasaan waktu awal ta'aruf, bahkan waktu dia saya kenal dengan sosmednya keren, mempesona gitu. Ya. Kok sekarang begini banget? Allah sedang mempertontonkan inilah aib atau aurat yang memang akan kamu lihat ya. Tapi konsepnya adalah jadilah pakaian bagi dia. Nah,
Karena ketidaksadaran itulah yang membuat banyak suami istri yang tanpa sadar menjadi pakaian yang terkoyak gitu. Dia membuka tanpa sadar itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya mencari ya entah itu maksudnya apa, tapi yang jelas ketika publik sudah mengetahui dalam hal ini bahkan turut terlibat dalam sebuah konflik, yang jadi masalah adalah konflik itu selalu ada bumbu-bumbu yang menambah beban emosi bagi bukan hanya diri si pasangan tapi juga keluarga besar. Itu yang tanpa sadar terjadi. Misalnya gini, ini ada satu contoh kasus ya, nggak usah saya sebut tapi ini salah satu seleb lah, yang dia mengalami konflik yang tanpa terbawa kepada suasana di mana follower dia masing-masing memberikan dukungan. Follower si istri mendukung si istri, follower si suami mendukung suami, dan itu ribut kan karena dia publish. Ketika akhirnya mereka dipertemukan, kata oleh konselor, kita bisa konselor, mereka mengakui kesalahannya. Mereka mau berdamai, mau ketemu lagi dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ketika keluarga besar sudah tersakiti, di situ masalahnya muncul ketika keluarga besar dalam ini mama akan bilang, mama, pokoknya kalau kamu balik lagi dia, angkat kaki di rumah ini. Kenapa? Karena udah keburu tersakiti aja. Kenapa? Karena udah terbuka publik. Itulah kenapa sampai di dalam surah An-Nisa ayat 6, kalau kamu ribut itu selesaikan di ranjang sampai di kamar gitu. Sampai anak saja sejatinya nggak perlu tahu gitu. Kita ribut-ribut itu gitu. Nah sekarang masalah ranjang kita, kamar kita ini sekarang modelnya transparan semua. Dalam pengertian adalah ada orang bilang gini, saya nggak kemana-mana, kok saya di rumah aja, saya tunduk sama suami. Dirinya di rumah saja, tapi jempol dia kemana-mana. Nah jempol dia kemana-mana itu memposting ya dengan puisi-puisi mengundang tanya-tanya kan gitu ya. Betapa tersiksanya hatiku berada dalam kandang seperti merpati kan gitu. Kalau itu untuk diri dia sebagai konsumsi personal nggak masalah. Tapi followernya jangan jumlah sekian K, sekian M itu melihat itu akan melihat, wah ini ada apa nih? Ada sesuatu. Masalahnya adalah setan main di situ untuk menunggangi, dan itu yang kita bilang. Makanya hal pertama adalah kenapa pentingnya orang kalau nikah itu butuh basic, butuh bekal pengetahuan gitu. Pertama adalah bekal pengetahuan itu untuk memberitahu bahwa konflik itu niscaya terjadi. Cuma kalian harus tahu SOP kalau konflik itu gimana. Sama seperti orang kalau mau berenang. Kalau kalian berenang tiba-tiba ternyata terjadi air pasang, apa yang kalian lakukan? Ya misalnya kalian harus segera menepi dari laut. Jangan sampai kalian segera kalian lihat kalau air itu surut, tandanya tadi menghindar cari ke tempat tinggi. Itu kan dari SOP-nya. Nah masalah kita banyak yang menikah itu nggak punya SOP. Itu awal dari hancurnya bahkan rumah tangga jadi karam. Nauzubillah. Ayah Irwan, kalau misalnya kita ada yang menyampaikan ada statement kayak gini, saya membuka aib ini agar membuat ada efek jerak pada pasangan saya. Kalau saya diam-diam aja, ini nggak akan kapok nih orang. Begitu, pasangan saya nggak akan kapok. Tapi ketika saya membuka aib ini, dia kapok, dia diserang sama netizen, akhirnya dia balik lagi ke saya. Tapi sebenarnya kan belum tentu balik juga, dan aibnya akan jadi terbongkar gitu. Tapi gimana lihat fenomena kayak gini, Ayah Irwan? Iya, makanya memang kalau kata seorang ulama itu, kalau dalam persoalan pernikahan itu yang paling penting kita tingkatkan itu adalah al-fahmu sebenarnya. Al-fahmu itu kefahaman. Kefahaman ya. Kefahaman kita. Jadi misalnya aib itu tidak akan terungkap kalau kita saling memahami sebenarnya Mas Isnu. Gitu. Misalnya kalau kita memahami tentang psikologinya suami, apa kelemahannya, psikologi istri, apa kelemahannya. Kenapa mengambil jalan yang seperti itu, misalnya ini aku ungkap ke media sosial karena kamu nggak berubah gitu. Nah salah satu yang paling berat di dalam persoalan rumah tangga itu adalah kita menyelesaikannya dengan sisi kita gitu ya. Kalau al-fahmu itu sifatnya balcony view Mas Wisnu. Balcony view itu kalau ada persoalan rumah tangga jangan harus naik ke balkon. Harus ke atas balkon supaya kita lebih lapang ngelihatnya gitu loh Mas gitu. Jadi kalau kita ngelihat persoalannya si suami, jangan-jangan kenapa dia harus itu dia lakukan terus gitu ya. Sudah ketangkap lagi, apa sebabnya? Nah, persoalannya adalah naiklah ke atas balkon, lihatlah persoalannya.
gitu. Bisa jadi karena suami ini juga persoalan dengan dirinya gitu loh. Dia ingin lepas dari persoalan dia sebenarnya, tapi dia nggak bisa melepaskan diri karena ini sudah bertahun-tahun gitu loh Mas. Memang sifatnya begitu dengan apa begitu gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya Mas Wisnu adalah sering kita bersoal dalam rumah tangga itu kita melihatnya sejajar gitu loh Mas. Jadi kalau sejajar itu kita kan pasti subjektif. Gitu, rumah tangga nggak bisa diselesaikan dengan subjektif, harus objektif gitu. Ya. Karena kan seperti yang tadi diungkapkan oleh Ustaz Bendy, salah satu jihad yang besar menurut saya adalah rumah tangga ini. Masuk ke surga Aden itu, ke surga yang sangat luar biasa bagusnya itu kita harus berdarah-darah gitu loh Mas. Iya, betul. Jadi bercampur-campur Mas, antara gembira tapi kita juga harus fight yang luar biasa gitu. Bayangkan Mas, kata seorang ulama dari Yordan itu ada 2.200 perbedaan suami istri. 2.200 perbedaan. Jadi kita ini masuk surga itu adalah kehebatan kita mengelola bagaimana perbedaan itu tetap menyatukan kita kepada niat yang sama gitu loh Mas. Dengan tujuan yang sama. Iya, tujuan yang sama. Itu makanya memang kalau di Fatherman itu kita mempelajari tentang roadmap pernikahan Mas. Jadi awal-awal kita harus menentukan tujuan kita kemana dulu gitu loh Mas. Iya. Jadi khawatirnya kita udah jalan 2 tahun 3 tahun tetapi kita nggak tahu tujuan kita kemana. Jangan-jangan rumah tangga ini stuck gitu loh Mas. Nah stuck itulah yang akan mengakibatkan satu jenuh, kemudian ada persoalan, jenuh dengan pasangan, jenuh dengan ini, nah terjadilah perselingkuhan itu. Karena kita nggak tahu Mas tujuan. Kalau kita misalnya suami bilang sama istri, Dek tujuan kita ke sana ya Dek, ingatkan aku kalau aku sudah meleset sedikit, ingatkan. Bang, tujuan sudah jalan Bang, kapal ini nggak ke sana lagi Bang gitu. Nah itu, nah kemudian yang kedua Mas, perlunya kita melihat bahwa konflik itu tidak selamanya adalah konflik yang tidak sehat. Oke. Konflik itu adalah bumbu yang wajib ada di rumah tangga karena memang kita berbeda. Psikohistoris kita berbeda, pola pengasuhan kita berbeda gitu. Ya. Mas Wisnu menikah dengan seorang yang beda umur gitu. Betul. Umurnya istri sepanjang itu dia dengan pola yang berbeda. Mungkin pola ada persoalan dari soal bapak ibunya dan Mas Wisnu dibesarkan dengan pola juga yang berbeda. Cara ibunya Mas Wisnu menghormati ayahnya Mas Wisnu berbeda dengan cara istrinya Mas Wisnu, bapaknya atau ibunya menghormati bapaknya. Di pihaknya Mas Wisnu mungkin nggak ada persoalan, di pihaknya istri mungkin ada persoalan. Di dalam itulah yang nanti akan memberikan pola asuh pada kita masing-masing. Jadi kita bertemu Mas, ini adalah sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Makanya kata Ustaz Bendy tadi itu dalam hadis disebutkan perjuangan yang luar biasa karena setan nggak setuju nih Mas gitu. Setan cemburu ini. Dan dia mengirim setan yang terbaik dalam rumah tangga ini. Untuk merusak rumah Untuk tangga. merusak rumah tangga itu. Jadi memang rumah tangga harus kita sadari betul bahwa rumah tangga itu udah perlu daya fight benar gitu Mas. Makanya perlu di pernikahan itu menyiapkan laki-laki yang fight. Gitu. Karena rumah tangga ini, kapal yang dia bawa ini ombaknya bukan ombak biasa Mas. Ini ombak laut Aceh Selatan nih Mas, gitu. Aceh Utara maksudnya. Selatan sudah nggak ada laut, gitu. Gitu. Aceh Barat. Atau di barat, Aceh barat Barat ya. Di Labu Utara barat. juga ada. Yang Melabo. Labu ya. Macam mana lagi? Macam mana lagi? Ini alamat lagi mie Aceh. Iya. Makan Jadi malam. maksud saya gini Mas, kenapa Aceh Barat? Kata Ustadz Bendy, Aceh Barat itu karena Aceh Barat itu berbatasan dengan samudra yang tidak bertepi. Jadi dia mengirim ombak bukan ombak biasa Mas. Gitu. Yang dia kirim tuh ombak yang kita nggak pernah duga. Itulah rumah tangga kita, gitu Mas. Jadi bisa jadi yang dikirim itu tsunami, kita nggak tahu. Iya. Yang dikirim itu ombak biasa, ombak hiasan saja gitu. Tapi karena memang samudra yang kan Aceh itu nggak ada batasnya Mas. Ujung-ujungnya Madagaskar, Afrika yang nggak terlihat gitu. Kalau lautan masih bisa kita lihat Mas. Gitu. Tapi rumah tangga bukan lautan, tapi samudra batasnya gitu loh Mas. Jadi menurut saya kalau apa yang harus kita lakukan, menurut saya itu tadi itu al-fahmu itu harus kefahaman. Makanya memang dalam Al-Quran disebutkan bahwa janganlah kamu melihat segala sesuatu yang negatif aja pada pasanganmu. Sesungguhnya ada yang Allah simpan rahasia yang lebih hebat dari dibalik sesuatu yang kelemahan itu gitu. Baik. Gitu maksudnya. Nah ini soal ini juga ya Ustadz, poin kita melihat waktu itu ada yang bilang kayak gini. Tapi ini di luar konteks ini ya, di luar konteks agama. Dibilang kalau kita mau bersatu kita harus tunjuk satu musuh sehingga kita tuh jadi bersatu untuk bahasanya menghabisi itu musuh. Ini bahasa ini ya di luar agama gitu. Common enemy ya. Apa? Common enemy. Punya musuh yang sama. Punya musuh yang sama. Nah sebenarnya kalau misalnya kita pakai strategi itu juga di dalam rumah tangga,
Misalnya setan adalah musuh kita bersama, kita adalah partner. Kalau ada apa-apa dengan aku, tolong ingatkan aku partnermu, aku bukan Iya. musuhmu. Iya. Sebaliknya pasangan juga seperti itu kan. Betul. Aku partnermu loh. Betul. Kalau aku ada kesenggol, Betul. jatuh segala macam, Betul. ingat aku partner bukan musuh Iya. ya. Jangan kamu bikin setan itu jadi partnermu. Betul. Jangan kebalik. Nah, ini artinya yang saya mau tanyakan adalah Kenapa Mas Inu semangat banget kelihatannya? Iya. Enggak, bukan. Karena ingin menyerang musuh. Iya, Ini bahasanya musuh. dulu. Kalau enggak musuh lihat kita lemah. Iya betul, iya betul, iya, gitu ya. Dan dia kuat ini karena minum susu kambing tahu. Etawan Masya Allah, dan minumnya di perumahan Tasni. Iya. Masya Allah. Aduh maaf ya. Nah kalau soal partner ini, kalau saya lihat lagi ya Ustadz dan Ayah, ini penting banget buat di mindset kita gitu loh. Bahwa Iya. kita ada musuh, tapi kita partner. Cuman pertanyaan saya sebenarnya Ustadz gini. Kenapa sih pahala setan bahasanya ya? Setan ini dapat reward besar, duduk di samping si iblis, duduk di samping dia mendapatkan reward besar menjadi orang terkenal di kalangannya mereka karena bisa memisahkan suami istri. Apakah begitu besar bahasanya pahala untuk reward mereka Iya. karena bisa memisahkan suami istri? Iya. Begitu besar Ustaz? Iya, karena kan urusan suami istri berkonflik sampai bercerai itu bukan urusan yang dianggap udah selesai gitu. Jadi justru pembuka kerusakan itu dari perceraian yang tidak di-manage tentu saja. Karena kan pertama setelah bercerai suami istri itu masuk ke dalam tahapan jebakan setan berikutnya. Jadi salah kalau dia mengatakan bahkan meremehkan gini. Yaelah ya, kalau bersatu kita tunggu bercerai kawin lagi. Kayak enggak sesimpel itu. Iya. Ketika bercerai satu setan masuk untuk menerbitkan perasaan putus asa. Karena kan orang biasanya bercerai itu desperate. Iya. Dia dalam keadaan yang merasa buat apa hidup, nggak tahu lagi. Ada istri mengatakan, tuh nanti gimana lagi nggak tahu hidup lah. Suami udah menceraikan, uang nggak tahu dari mana. Akhirnya apa? Kayaknya nggak bisa deh gue dengan pola hijrah kayak gitu. Ada. Iya, Akhirnya iya, dia buka jilbabnya. Dia merasa bahwa makin ini itu satu putus asa itu di antara pintu setan yang dibuka berikutnya. Apakah selesai? Enggak. Setan mampu membuat setelah itu permusuhan antar dua insan yang dulunya saling mencintai. Ya Allah, iya ya. Yang dulunya mereka masih bergandengan tangan, mengatakan "Ay beb, ya, ayam bebek" gitu. Kemudian jadi ehnyet gitu. Gitu kan. Mau kalimat yang buruk yang disampaikan ke mantan itu ya, sampai mantan sikatannya temannya setan kata dia. Itu kan adalah bentuk dari ekspresi amarah yang belum selesai. Dan setan senang dengan permusuhan kan. Iya, betul. Jadi setan mampu melakukan itu dengan perceraian itu membuka kejahatan atau kemaksiatan baru. Selesai belum. Setan mampu membuat permusuhan antar keluarga atau kelompok besar. Kebayang nggak? Akhirnya orang itu menyimpulkan gini. Lain kali kalau nyari suami jangan dari suku ini ya. Suku ini brengsek. Hanya karena si mantan suami yang menyakiti mantan istri ini, keluarga besar menyimpulkan, tuh saya punya saudara yang sampai mengatakan begitu. Bahwa lain-kali jangan nyari istri dari suku inilah. Iya. Suku ini wanitanya matre atau celamitan gitu. Jadi satu suku dibikin musuh itu oleh setan. Selesai belum? Setan yang paling target paling utama adalah jika pernikahan tersebut menghasilkan anak. Anak itu dalam keadaan kegamangan, mau dekat sama ibu tak enak dengan ayah, mau dekat dengan ayah pun gak nyaman dengan kondisi batin ibunya. Akhirnya dia dalam kondisi yang memilih jalan tengah, yaitu lebih betah di luar rumah, nongkrong di jalanan, lama di handphone, lama di sosmed. Jadi itu yang nggak kita sadari. Makanya jangan bicara tentang pengasuhan pada saat justru anak-anak itu sudah menolak untuk mendapatkan asuhan lewat orang tua yang berkonflik. Jadi sampai segitunya. Iya. Maka kenapa kalau tadi Mas Wisnu bilang kesadaran kita punya musuh yang namanya setan suami istri itu juga dibarengi dengan kesadaran bagaimana memahami strategi setan itu dengan bekal ilmu sesuai petunjuk dari Allah. Tahu setan itu musuh, tapi kita enggak menjadikan bagaimana memahami strategi melawan setan.
tahu Israel musuh hari ini, tapi kita nggak tahu gimana sih cara menaklukkan Strateginya. Israel. Itu bagus tuh. Ya, Masya Allah. menaklukkan Israel kita tahu ternyata dengan julid fisabilillah mental mereka kena, dengan kita melakukan pemboikotan ekonomi mereka berangkrut. Jadi bikin strategi. Kalau misalnya kalau kita nggak kena strateginya kena. Itulah kenapa di antara kesadaran itulah kenapa kita tahu, dan berapa kali kajian mungkin suami istri juga udah tahu bahwa setan itu musuh kita. Cuman kan kita tuh nggak tahu bagaimana mengelawan setan itu karena kita nggak mengkaji, nggak belajar. Jadi common enemy itu penting, tapi ya kesadaran untuk menimba ilmu, kesadaran untuk mempelajari strategi setan, bahkan meminta kekuatan kepada Allah yang menciptakan setan, itu juga harus dibangun oleh Pak Sutri. Oke. Apakah ada di ini ada di e-course nggak Ustadz? Ini Maksudnya ada di kelas online. kelas online adanya ya? Namanya kelas online konsultasi Pak Sutri. Nah, ayah bunda ini penting banget ya buat kita sebagai pasangan suami istri ya. Bagaimana kita tahu bahwa musuh kita adalah setan ya, common enemy kita ini nih. Tapi itu dapat banget tuh bahwa strateginya gimana cara ngelawannya gitu loh. Ketika tiba-tiba ada serangan dari kanan, kanan, ini apa yang kita harus lakukan? Betul. Dari kiri bagaimana caranya? Betul. Nah, ini perlu kita konsultasikan sama narasumber yang ada di kelas online ya Ustadz ya. Ada siapa aja Ustadz? Ada saya yang pasti sama Irwan, dan ada Bu Leni dan Umi Faris selaku psikolog yang membantu jika ada konsultasi personal, baik itu online maupun offline. Jadi kita memang kelas online ini melayani sampai konsultasi personal. Tapi kita tetap mewajibkan peserta mengikuti sesi kajian kita dulu di dalam kelas. Itu tiap? Enggak, itu ada materi yang kami share di dalam sebuah online. Jadi mereka harus menonton dulu video yang sudah kami sediakan sekitar 26 video pembelajaran. Baru di situ, karena basic knowledge-nya di situ. Misalnya gini, di dalam materi pembelajaran tentang kelas Pak Sutri kita diajarkan tentang bagaimana manage konflik. Satu saja kenali bahwa konflik itu bukan bermuara dari masalah sekedar komunikasi. Kalau istilah Irwan yang pernah singgung di beberapa episode sebelumnya adalah berkaitan dengan dicabutnya keberkahan. Masalahnya kita tuh nggak aware bahwa rumah tangga kita ini sebenarnya udah lama itu udah melenceng, udah nggak berkah. Tapi yang kita salahkan nih gara-gara kamu kerjanya males sih, kamu jadinya gajinya sedikit, jadinya aku tuh capek untuk mencukupi, atau kamu boros sih. Jadi kita lupa. Jangan-jangan masalahnya bermula dari ketika suami udah males tilawah. Ketika ternyata bahkan ketika dia pulang dia bawa harta yang haram. Dia pikir yang penting gimana cara anak bisa sekolah, tapi dia bawa uang haram. Dia lupa membersihkan hulunya. Jadi makanya materi yang kami bangun itu di kelas online itu mulai dari memahami dulu bagaimana sih manajemen konflik Sutri. Setelah dipahami, barulah setelah itu kita ada grup khusus untuk para peserta suami istri itu akan berinteraksi dengan narsum, dengan saya dan Irwan. Di situ ada question and answer setiap bulan, yang memang question and answer ini karena khusus Pak Sutri boleh di off cam dan mereka bertanya bisa dengan nama palsu untuk kami. Tapi yang jelas jadi share. Kenapa sih sistem ini kami bangun supaya jadi pembelajaran buat pasangan yang lain. Jadi memang kelas itu sesi question and answer itu tertutup. Tanpa batas durasi. Jadi mau curhat kita dengerin aja. Bahkan waktu itu ada satu peserta yang nangis dan peserta lain merasa, ya Allah Ustadz, ternyata masalah dia lebih berat dari saya. Bersyukur banget saya ikut sesi ini. Jadi saya merasa saya bisa memanage suami saya. Itu sesi yang kita sebut sesi konseling kelompok, sesi question and answer setiap bulan. Terus kalau bertanya langsung ada fasilitasnya. Mereka bisa nanya ke admin, nanti dijawab sama saya Irwan. Tapi ini masa berat Ustadz, saya harus konsultasi. Di situ ngisi form, nanti ada fasilitas untuk bicara dengan psikolog kami. Nah, baik online maupun offline. Jadi itu satu paket kelas online itu. Lengkap untuk menyelesaikan. Oke Ustadz, jadi kalau untuk ngikutnya tinggal ikut grup tadi itu. Iya ikut di website yang kita kan ada itu kan. Ya gabung dulu, daftar dulu, nanti di invite untuk masuk grup. Ana
perasaan yang Telegram umum ya? Ya umum. Ya. Telegram umum. Oh ini ada yang khususnya. Ada khusus ya. Oke ya berarti harus daftar dulu di website ya. Ikut websitenya di www.faderman.id nah itu lupa loh. Kenanya Mas Syahid. Gini aja di sini. Iya di sini. Nah ini dia ya websitenya ayah bunda semua. Karena penting banget nih. Oh iya, www.faderman.id/harmonis. Harmonis. Nih, www.faderman.id/harmonis. Harmonis. Nah, itu nanti klik, ikuti aja. Nah, kalau buat member Desungkar dapat diskon. Masya Allah. Saya nggak tahu diskonnya kebijakan dari Desungkar. Mungkin diskonnya berapa persen? Ya, mungkin antum ingin nyumbang 100%. Dibayari udah Desungkar, silakan. Ada diskon khusus bagi yang Desungkars ya. Iya. Dengan tulis kupon Sungkars ya. Teman-teman pakai S ya, Sungkars gitu ya. Nanti akan ada diskon buat ayah bunda semua. Karena balik lagi poin kita konsultasi ini poin paling mahal kalau menurut saya, Ustadz. Karena terkadang orang itu ingin masuk ke ranah atau mempelajari ilmu suami istri, ilmu pernikahan, tapi kadang-kadang ada yang benar-benar ini bukan ini nih yang aku mau tahu nih, aku pengen yang ini. Nah, itu bisa realisasi dengan dialog ya Ustadz ya, pertanyaan, tanya jawab gitu. Masya Allah, Ustadz jazakumullah khair Ayah Irwan dan Ustadz Bendri, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin, ya. Amin. Karena benar banget kata Ayah Irwan tadi, ini jihad yang besar sekali nih. Bagaimana kita melawan common enemy kita, tapi perlu strategi Ayah Bunda, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada jawabannya di kelas online insya Allah. Oke, Ayah Irwan, Ustadz Bendri sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu insya Allah ya. Insya Allah. Semoga bermanfaat ayah bunda semua ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah jaga hubungan kita dengan suami istri tentunya sampai ke anak-anak cucu kita, keturunan kita semua insya Allah ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.